Assalamualaikum, Mang. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Kenapa Ki? Tumben merene. Biasa lah. Kan sedikit. Iya. Kulaiku lagi buka HP karena putar-putar HP, terus ngelayani es, terus buka-buka HP, ngelak, ngelak. Terus pas ngebuka HP kok ngebuka pemberitahuan YouTube tentang Gandara Hijrah Channel karena kita sebagai subbreak terus nyala ke lonceng juga. Soal pertanyaan Ki, Karena apa pertanyaan? pertanyaannya menarik, makanya kita nyampaikan karena pertanyaannya Ki menarik, cukup menarik. Kenapa orang langsung dijawab bae? Iya, mau kau kan harus jawab karena hari kita mentawadu kan, sifatnya tawadu, hari kita merendah bae. Jadilah kono bae sing jawab lah, hari kita mah terlalu sibuk KWS biasalah. Abdi sampaikan bae ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, saya mendengar penjelasan Ustadz di YouTube yang katanya imsak itu bid'ah karena Nabi Muhammad belum pernah melakukannya. Bahkan ketika azan subuh berkumandang masih boleh makan. Mangan bae aja nusa azan subuh ga. Karena seru iki pertanyaan ini. Soalnya sih nyampaikannya Ustadz YouTube ya. Sekian, apakah itu benar? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Bisa tolong langsung dijawab ya Ustadz ya. Ya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada sang penanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya benar-benar merasa berterima kasih kepada sang penanya. Artinya apa? Ketika ada orang yang bertanya kepada saya, artinya di situ ada kesempatan bagi saya untuk menjelaskan, untuk bersuara atau meluruskan. Maka dari itu kepada teman-teman siapapun, sering-seringlah bertanya kepada saya supaya saya bisa menjawab dan juga meluruskan. Baik, dari pertanyaan tersebut saya mencatat beberapa poin. Poin yang pertama adalah imsak itu bid'ah dengan alasan Nabi Muhammad belum pernah melakukan. Di situ ada 2 poin. Dan poin yang terakhir adalah diperbolehkan makan ketika sudah mendengar azan dikumandangkan. Berarti di sini ada 3 poin yang harus dijawab. Baik, yang pertama adalah bid'ah dan juga Nabi Muhammad belum pernah melakukannya. Dan hal ini saya akan jawab dengan satu jawaban, insya Allah akan menjawab keduanya. Jadi tidak semua pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kita sebagai umatnya ini dilarang untuk melakukannya. Contohnya apa? Contohnya adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi itu sendiri. Siapa sahabatnya? Yaitu adalah Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid berada di padang pasir, Khalid itu memakan binyawak. Dan ternyata Nabi Muhammad sendiri pun belum pernah sama sekali memakan binyawak. Akan tetapi diperbolehkan di situ adalah apabila kita arahkan ke pembahasan usul fikih, itu namanya takrir. Nabi Muhammad mendiamkan saja, dan diamnya Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad mensetujuinya. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad itu diamnya itu menunjukkan melarang, karena Nabi Muhammad itu maksum. Begitupun sebaliknya, tidak semua sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad kita sebagai umatnya ini boleh pula untuk melakukannya. Contohnya apa? Contohnya adalah Nabi Muhammad diperbolehkan menikahi melebihi dari 4 perempuan. Meskipun Nabi Muhammad diperbolehkan menikahi 4 perempuan, tapi kita sebagai umatnya tidak diperbolehkan untuk menikahi melebihi 4 perempuan. Dan itu adalah suatu bukti bahwasanya semua yang pernah dilakukan Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya tidak boleh juga untuk melakukannya. Begitupun sebaliknya, tidak semua sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad kita sebagai umatnya dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai bid'ah.
Apakah benar imsak ini bid'ah? Berarti kita harus mengarahkan ke arti bid'ah itu sendiri apa? Bid'ah itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah hiya malam yakun dalilan syar'i ala annahu wajibun au mustahabbun. Yang namanya bid'ah menurut Imam Hajar Al-Haytami adalah sesuatu yang tidak memiliki dalil syar'i yang menunjukkan apakah itu wajib atau sunnah. Sawaun fu'ila fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw lam yuf'al. Baik itu dilakukan di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum pernah dilakukan di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam keterangan yang lain, man ahdasa fi amrina ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbaharui di dalam masalah agama ini yang dimana hal itu tidak ada asalnya darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Berarti di sini apabila suatu amaliyah itu bisa dikembalikan, ada dasarnya, maka itu masih bisa dipertanggungjawabkan, tidak bid'ah. Lalu apakah yang namanya imsak itu bid'ah? Ternyata orang tersebut mungkin yang menjelaskan itu belum membaca kitab, jadi mengatakan langsung bid'ah. Karena Nabi Muhammad sendiri pun itu pernah melakukannya, pernah mempraktikkannya masalah imsak. Meskipun pada waktu itu belum mengistilahkan dengan bahasa imsak yang sudah terjadi di masyarakat kita. Di dalam kitab Sahih Bukhari, halaman 123 juz 3, hadis nomor 151, diriwayatkan dari sahabat Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasakhara, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Zaid bin Thabit telah melakukan sahur. Ketika sudah melakukan sahur, falama faragha min sahurihima qama sallallahu alaihi wasallam ila salati. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai melakukan sahurnya bersama sahabat tersebut, maka Nabi Muhammad berdiri bergegas untuk melaksanakan sholat. Fasallaya, maka keduanya itu melaksanakan sholat subuh. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Anas, kam kana baina farogihima min suhurihima wa dukhulihima fis sholati. Pertanyaan seperti itu. Wahai Anas, berapakah kadar waktu atau jangka waktu selesainya Nabi Muhammad bersama sahabatnya melakukan sahur menuju waktu masuknya sholat? Kemudian Anas bin berkata, kaqadri ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Kadar waktu antara selesainya sahurnya Nabi Muhammad ke waktu sholat subuh itu seperti lamanya seorang lelaki membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Dan 50 ayat ini apabila dikalkulasikan menjadi menit itu kurang lebih 10 menit. Ada juga yang mengatakan 15 menit. Dan ini adalah praktek yang kita lakukan ketika ada bahasa imsak. Biasanya dari imsak menuju sholat subuh itu kadar waktunya itu adalah sekitar 10 menit, ada juga yang mengatakan 15 menit. Loh kok beda-beda dari ulama ini? Iya beda-beda. Karena yang dimaksud dengan bacaan ini adalah bacaan tawasud, bacaannya itu standar, tidak terlalu cepat, begitupun tidak cenderung lambat. Akan tetapi standar seseorang membaca Al-Qur'annya itu berbeda-beda. Ada yang bacaan standarnya itu 10 menit, ada juga 15 menit. Maka sangat wajar di sini ada perkhilafan karena memang standar membaca normalnya itu memang berbeda-beda. Maka dari itu di sini Nabi Muhammad sudah mempraktikkan masalah imsak, hanya saja pada waktu tersebut belum ada istilah imsak, tapi secara praktek Nabi Muhammad sudah pernah melakukannya. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya,
apakah sahur ketika berkumandang, adzan berkumandang, itu diperbolehkan atau tidak? Itu poin yang selanjutnya. Dan di sini juga berawal dari suatu kesalahan. Saya juga melihat videonya, di situ ada seorang ustadz yang jenggotnya tebal mengatakan ketika sahabat Bilal itu berkumandang maka kita ini masih diperbolehkan untuk memakan sahur. Itu terjadi kesalahan. Meskipun terjadi kesalahan, saya sangat sedikit mewajarkan karena memang itu adalah suatu pertanyaan dadakan mungkin. Mungkin ustadznya belum persiapan. Kalau nggak jawab malu mungkin. Akhirnya memaksakan diri untuk menjawab, maka akhirnya itu fatal. Di sini jadi di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwasanya dari riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam Nasai walabduhuma an Anasin, dan lafadznya itu dari sahabat Anas. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat Anas yang berbunyi, ya Anas, wahai Anas, ini uridu siyam, aku ingin menghendaki berpuasa. Fat inni syai'an, maka berikanlah aku sesuatu makanan. Faji'tuhu bitamrin wa ina'in fihi ma'un. Maka sahabat Anas pun memberikan kurma dan suatu wadah yang dimana di wadah tersebut terdapat airnya. Wadzalika ba'dal adzanil Bilal bin Rabbah, dan kejadian tersebut setelah adzannya Bilal bin Rabbah. Berarti pada waktu itu setelah adzan telah dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, ternyata Nabi Muhammad masih makan. Setelah adzan, apakah di sini artinya ketika adzan dikumandangkan itu kita masih diperbolehkan untuk makan seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz YouTube tadi? Ternyata tidak demikian. Ustadz YouTube yang ditanyakan tadi itu penyampaian cuma sampai sini di hadisnya di dalam kitab Fathul Bari. Ia sudah tidak hafal lagi, ternyata di dalam hadis tersebut masih ada kelanjutannya. Ternyata adzan yang dilakukan oleh sahabat pada waktu itu adalah adzan yang dikumandangkan qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar matahari. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad memiliki dua orang muadzin. Yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Sahabat Bilal ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk mengumandangkan adzannya itu sebelum fajar. Maka sangat wajar ketika Nabi Muhammad mendengar adzannya sahabat Bilal itu masih makan, karena memang adzannya waktunya itu belum memasuki sholat subuh. Itu. Dan itu akan ada kelanjutannya. Lanjutannya adalah kemudian Nabi Muhammad memerintahkan lagi kepada sahabat Anas, ya Anas, ungzur rajula ya'kulu ma'i. Wahai Anas, lihatlah, perhatikanlah seorang lelaki yang makan bersamaku. Fada'autu, kata sahabat Anas. Fada'autu Zaid bin Sabit. Lalu sahabat Anas memanggil Zaid bin Sabit, faja'a fatasahhara ma'ahu. Lalu sahabat Zaid bin Sabit itu pun datang dan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah sahur, maka Nabi Muhammad melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Dan sholat ini bukan sholat subuh karena memang belum memasuki waktu sholat subuh. Dan kelanjutannya berarti difahami bahwasanya ada dalil kam kana baina farogihima min sahurihima wa dukhulun fis sholati, itu adalah azannya Ummi Maktum. Azannya Ummi Maktum. Jadi jarak dari sahur ke masuknya waktu sholat subuh yang dimaksud adalah azannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Karena azannya sahabat Bilal itu sebelum terbitnya fajar matahari. Di sini li anna Bilalan kana yu'adzinu qoblal fajri. Di sini jelas sekali karena sahabat Bilal itu azannya
sebelum terbitnya fajar matahari. Maka sangat wajar pada waktu itu Nabi Muhammad masih melaksanakan santap sahur ketika sudah mendengar sahabat Bilal adzan. Kenapa? Karena memang yang dikumandangkan itu adalah adzan yang dilakukan sebelum terbitnya fajar matahari, dan di sini adalah kesalahan fatal dari Ustadz kondang YouTube tersebut. Kurang membaca, mungkin perlu membaca kitab lagi ya. Saya kasih tahu kitabnya itu Fathul Bari, itu sarahnya dari kitab Sahih Bukhari. Itu. Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitab mengatakan, astahibu takni bisahuri malam yakun fi waktin muqaribin yukhafu ayyakunal fajru tola'a. Aku menganggap sunnah, kata Imam Syafi'i di dalam kitab aku menganggap sunnah tidak tergesa-gesa atau dikatakan pelan-pelan di dalam sahur, selagi waktunya itu tidak mendekati terbitnya fajar matahari. Karena dikhawatirkan apabila waktunya mendekati matahari, dikhawatirkan tiba-tiba sudah terbitnya fajar matahari. Kata Imam Syafi'i, fa inni ahabbu qata'ahu fi dzalikal waqti, dan aku sangat mencintai memutuskan sahur saya ketika memang waktunya itu sudah mepet atau mendekati fajar matahari. Itu. Jadi di dalam hadis sebelumnya di atas itu ada kadar waktu 50 menit, itu adalah di situ wa fi hadzal hadis takhirus sahur. Di dalam hadis ini itu ada mengandung makna mengakhirkan sahur, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sendiri bahwasanya mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah. Mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah, dan letak waktu kesunahannya itu adalah di antara sahur menuju sholat subuhnya kira-kira 10 menit atau membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Itu di sini sudah menjawab pertanyaan. Tapi saya belum puas untuk menjawabnya, karena juga saya melihat dari ustadz-ustadz kondang, ustadz muda dari Ormas Muhammadiyah, orang Banten juga dia. Saya juga orang Banten. Jadi gini, katanya istilah imsak itu tidak ada. Dan di situ adalah suatu kesalahan yang sudah menyebar di masyarakat kita. Yang berdalih katanya, as-saumu wasyamu fil lugati al-imsaku. Seperti itu. Lafad saum dan lafad siam fil lugati menurut bahasa adalah al-imsak, katanya, menahan. Jadi yang namanya imsak itu yang lebih tepat adalah seseorang itu tidak diperbolehkan makan dan minum. Sehingga makna imsak yang telah ditetapkan di kalender itu tidak tepat, karena memang pada imsak itu masih diperbolehkan makan, seperti itu. Itu juga suatu kesalahan yang nyata. Karena mengeneralkan atau menyamaratakan semuanya mana imsak, ya tidak sadar bahwasanya mana imsak itu memiliki dua jalur atau dua arah. Yang pertama secara lugawi, dan yang kedua secara syar'i. Kalau Ustadz itu mengatakan setiap saum dan siam adalah imsak, dan imsak itu adalah saum, itu salah. Itu sama saja mengatakan bahwasanya setiap yang manis adalah gula. Padahal tidak semua yang manis adalah gula. Madu juga manis. Ya, menyamaratakan ya. Setiap yang manis adalah gula, sama saja seperti itu. Padahal yang manis itu bukan cuma gula. Madu juga manis. Bahkan saya pun manis. Kalau nggak percaya, tanya itu perempuan-perempuan. Melihat saya pasti manis. Kalau menganggap saya tidak manis, itu berarti dia sedang tidak jujur itu. Tapi untuk ini bertanyanya supaya jujur, itu lebih tepatnya bertanyanya ketika di bulan puasa ini, pasti jawabnya manis. Itu ya. Ternyata tidak semua imsak itu adalah maknanya saum yang telah dicanangkan tadi itu. Karena imsak pun memiliki dua jalur arah.
Yang pertama secara lugawi dan yang kedua secara syar'i. Kalau secara lugawi adalah menahan. Imsak itu masdar dari fi'il madhi amsaka. Amsaka yumsiku imsakan, maknanya menahan. Jadi menahan rindu pun bisa dikatakan menahan. Ya, menahan makan itu juga dikatakan menahan. Menahan berbicara juga menahan makan. Itu lugawi. Dan imsak secara syar'i adalah imsaku an mubtirin binyatin mahsusatin jami'an nahari qabilis sami bin muslimin akilin tohirin. Secara syar'i adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa jami'an nahari, sepanjang hari, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari orang muslim dan selanjutnya itu. Jadi mana imsak yang dimaksud oleh ulama aswaja adalah imsak secara lugawi. Baik ketika ada pengumuman imsak, baik itu melalui televisi atau dari suara-suara orang yang mengumumkan di masjid atau musola-musola, kita masih diperbolehkan makan. Masih diperbolehkan. Karena imsaknya itu adalah secara lugawi, bukan imsak secara syar'i. Kalau imsak secara syar'i itu adalah kita ketika makan itu diharamkan, tapi imsak secara lugawi kita masih diperbolehkan untuk makan. Hanya saja kita dihimbau untuk hati-hati. Kenapa kita hati-hati? Karena yang namanya setarnya puasa itu dimulai ketika terbitnya fajar matahari. Pertanyaannya, siapakah yang tahu terbitnya fajar matahari? Maka dari itu ulama di sini cerdas. Karena tidak semua orang mengetahui kapan terbitnya fajar matahari, bahkan kebanyakan orang tidak mengetahui terbitnya fajar matahari, maka membuat bahasa imsak supaya hati-hati. Kalau seandainya tidak ada bahasa imsak, misalkan 50 menit, bukan 50 menit, maksudnya 10 menit, maka saya rasa di sini banyak orang kebablasan dalam sahurnya karena tidak ada rambu-rambu atau peringatan bahasa imsak tersebut. Maka dari itu, dalam pembahasan niat pun di dalam puasa itu dibedakan dengan niat yang lainnya. Yang namanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi awali ruknin, seperti itu. Menyengaja melakukan sesuatu yang dilakukan di awal rukun atau bebarengan dengan rukun. Tapi kalau niat di dalam puasa itu niatnya harus dimalamkan, tidak boleh berbarengan ketika terbitnya fajar matahari. Kenapa tidak diperbolehkan bebarengan dengan terbitnya fajar matahari? Sebenarnya di sini bukan diperbolehkan. Hanya saja banyak yang tidak tahu kapan terbitnya fajar matahari. Maka dari itu untuk memudahkan niatnya di malam hari saja. Bahkan apabila niatnya itu bebarengan dengan adzan atau terbitnya fajar matahari, maka niatnya tidak sah. Puasanya tidak sah. Dan itu berlandaskan dari hadis Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Bajuri pun sudah dijelaskan di sini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, malam yabit niyata qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Di situ. Wa tabyitu, yang dimaksud dengan tabyid adalah iqa'un niyati lailan fi ay juz'in minhu min gurubi syamsi ila tulu'il fajri. Yang maksudnya tabyid, memalamkan, itu adalah meletakkan niatnya di malam hari, di bagian manapun, di bagian malam yang manapun. Maksudnya dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar matahari. Berarti ketika kita sedang berbuka puasa, setelah berbuka puasa itu sudah diperbolehkan niat. Lalu bagaimana ketika niatnya itu berbarengan dengan adzan? Di sini juga ada kelanjutannya. Lanjutannya adalah fala yustaratu fihi nisful akhir minal lail. Langsung wa ulima min dzalika annahu law qaranat niyatal fajri lam yasiha saumuhu li adami tabyiti.
Dan diketahui dari keterangan di atas bahwasanya apabila membarengkan niat pada waktu fajar lam yasiha saumuhu, maka puasanya tidak sah karena li adami tabit, tidak dianggap memalamkan niatnya. Maka di sini sangat jelas imsak yang dimaksud oleh ulama aswaja adalah imsak secara lugawi, bukan secara syar'i. Maka dari itu kesalahan Ustadz Kondang tadi itu adalah menyamaratakan atau menggunakan kaidah lazim malzum, padahal tidak seperti itu. Harus dibedakan imsak secara lugawi dan juga imsak secara syar'i. Cukup sekian dari saya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.